Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Jumpa lagi di malam hari ini dalam program yang sederhana, dalam program Suka-Sukamu Tuhan di malam hari ini. Saya percaya malam hari ini kita sangat bersyukur oleh anugerah Tuhan. Di tanggal 16 Juli tahun 2021, oleh anugerah Tuhan kembali kita bisa menghadirkan narasumber kita, hambanya Bapak Pendeta Joni Pardede, Evangelis Joni Pardede. Selamat malam Pak. Saya percaya malam hari ini penuh dengan sukacita, dan saya menyapa Bapak Ibu yang sudah mulai bergabung malam hari ini. Ada Ibu Rosolvin dari Ambon, apa kabar Ibu? Selamat malam juga dari Kalimantan Tengah. Saya percaya Tuhan memberkati. Ibu Dorcas, selamat malam. Dan ada Pak Melki Soputan yang akan memimpin pujian kita malam hari ini dari Manado. Suami istri ada. Ada Daniel, selamat malam. Ada Ibu Susiana. Ada Ibu Elda dari Jawa Tengah, dan Ibu Diana, dan pesan berharga yang ada, dan Ibu Yanti. Malam hari ini saya percaya malam diberkati oleh Tuhan, karena kita percaya malam hari ini sangat bersyukur kita bisa menghadirkan hambanya Bapak Pendeta Joni Pardede. Dan saya menyapa Bapak Ibu yang mulai bergabung di Facebook, yang mengikuti Facebook. Setiap hari kita tayang dari jam 5 pagi, jam 7, jam 9, dan jam 4 tadi atau jam 5 sore tadi kita tayang juga. Dan malam hari ini kita akan terima berkat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya malam hari ini dimanapun saudara berada, kita akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Karena malam hari ini bukan kebetulan, tetapi semua ada dalam rencana Tuhan. Saya percaya malam yang penuh dengan sukacita. Sekali lagi, malam hari ini saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa membuka kamera saudara, supaya kita bisa lihat muka yang penuh dengan sukacita malam hari ini. Dan saya percaya malam hari ini kita akan penuh dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Kita akan menyanyikan satu pujian, dan di akhir pujian saya minta Ibu Rosolvin dari Ambon akan pimpin kita dalam doa membuka acara program kita malam hari ini. Saya minta Pak Melki untuk bisa menyanyikan satu pujian. Silakan Pak Melki. Amin, haleluya. Dengan hadir-Mu kami rindu memandang wajah-Mu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat di dalam hati-Mu Tuhan. Dalam hati-Mu ku rindu menemu Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu.
Sepertinya jaringan di Pak Melki kurang apa, saya minta Ibu Yanti untuk bisa. Sepertinya jaringan di Manado kurang. Saya minta Ibu Yanti boleh menyanyikan pujian untuk kita. Hadiratmu ku rasakan saat ini, urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Tuhan. Hadiratmu ku rasakan, hadiratmu ku rasakan saat ini, urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Tuhan, saat aku menyembah Tuhan, saat aku menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Hanya oleh anugerah Tuhan. Malam ini kami ada dalam KKR program Suka-Sukamu Tuhan. Kami menyerahkan acara ini kepada Tuhan dari awal sampai selesainya. Kami mengundang Roh Kudus hadir menjamah setiap kami. Urapan Allah turun bagi semua kami malam ini. Dan Tuhan berkati jaringan di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga acara ini berjalan dengan baik. Tidak ada gangguan apapun juga. Dan pemberitaan firman-Mu berjalan dengan kuasa Allah secara hebat. Jamah semua orang baik sahabat-sahabat FB. Taruhkan rasa haus dan lapar akan kebenaran Tuhan. Sehingga malam ini mereka dengan sukacita bergabung bersama kami di program Suka-Sukamu Tuhan. Menikmati kehadiran Tuhan, menikmati urapan Tuhan, menikmati suara Tuhan. Untuk memberi kekuatan kepada semua kami. Urapi hamba-Mu yang akan melayani kami malam ini dengan firman Tuhan. Pribadi Yesus nampak di tengah pemberitaan firman-Mu. Semua kami dipuaskan oleh firman Tuhan. Kami segera mulaikan KKR program Suka-Sukamu Tuhan di malam ini. Mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih Ibu Rosephine. Dan saya percaya malam hari ini kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Saya harus menyapa teman-teman yang ada di Facebook. Ada teman-teman dari Yunani, dari
beberapa daerah pun yang sudah mulai bergabung. Malam hari ini saya percaya malam akan kita alami kesembuhan, kita akan alami kekuatan. Bapak Ibu Saudara, yang ketika kita percaya maka mujizat itu akan terjadi malam hari ini. Dan saya percaya kita yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di halaman Facebook yang mengikuti malam hari ini, siapapun saudara, saya percaya kalau engkau malam hari ini dengan setiap pergumulan, saya percaya malam hari ini ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan yang akan terjadi. Saudara, bisa saudara menulis komen-komen saudara, apa yang menjadi pokok doa saudara. Dan saudara harus yakin, percaya malam hari ini Tuhan ada di Zoom meeting, Tuhan ada di Facebook, di tempat mana saudara ada, saya bisa tidak tahu. Tetapi sekali lagi malam hari ini, Dia Yesus yang tahu di mana saudara berada. Sebab itu saya percaya malam hari ini ada kuasa Tuhan menjamah saudara, siapapun saudara yang terus mengikuti malam hari ini. Saya percaya berkat Tuhan akan mengalir. Saya minta Pastor Melki akan memimpin kita dalam pujian. Bisa Pastor Melki? Sebelum kita akan mendengarkan firman Allah. Sepertinya jaringan di Pastor Melki, kalau di Pastor Melki jaringan kurang bagus, saya minta sekali lagi Ibu Yanti akan pimpin kita dalam pujian. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada
Ada kuasa dalam darahnya. Malam hari ini saya percaya kuasa Tuhan yang luar biasa yang akan terus ada di Zoom meeting, maupun saya melihat dari teman-teman yang ada di Facebook yang mengikuti malam hari ini. Kuasa yang sama sedang akan melawati saya dan saudara. Saya percaya malam hari ini malam Allah ingin melawati kita. Malam Allah ingin memberkati kita. Malam Allah ingin menjamah kita. Dan saya percaya lewat kebenaran-kebenaran firman Allah malam hari ini akan terus memberkati saya dan saudara. Siapapun saudara yang mengikuti secara live streaming malam hari ini, saya percaya kuasa yang sama sedang memulihkan. Kuasa yang sama akan memberkati saudara. Dan saya percaya malam hari ini kita mau rindu kembali diisi dengan kebenaran firman Allah. Firman Allah yang akan menjadi kekuatan kita. Firman Allah yang akan menjadi spirit. Saya percaya ada kekayaan rohani yang kita akan terima malam hari ini. Sebab itu malam hari ini dimanapun kita berada yang mengikuti secara live streaming, saya percaya Tuhan ada dan Tuhan terus memberkati. Saya minta Ibu Yanti akan memimpin kita dalam pujian, dan di akhir pujian kita akan berdoa buat firman Allah. Saya minta Pastor Yeremia Tengor dari Kota Mobagu yang akan memimpin kita dalam doa firman Allah. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahmu. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Haleluya, haleluya. Kami mengaminkan bahwa Engkau Yesus Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Engkau yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Engkau yang berkuasa atas langit dan bumi dan sorga. Engkau yang kami puja-puji, Engkau yang kami muliakan. Engkaulah Tuhan dan Raja kami, Engkau Allah kami yang hebat dan luar biasa. Dan tidak ada yang dapat disamakan, disejajarkan dengan Engkau Tuhan kami yang hebat. Engkau Raja kami yang kami hormati dan kami hargai dan kami muliakan. Terpuji namamu ya Tuhan. Dalam perkenananmu Bapa Sorgawi, kami ada sebagaimana kami ada di malam hari ini di berbagai tempat yang berbeda. Namun satu ya Tuhan, tujuan kami untuk menyenangkan hatimu, memuliakan Tuhan, dan makan sehidangan dengan Engkau lewat kebenaran firman-Mu malam hari ini, lewat program Suka-Sukamu Tuhan, walaupun dalam kesempatan lewat ya Tuhan jaringan meeting pada kesempatan ini ya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Sebab itu ya Tuhan biar kiranya pesan-pesan Tuhan malam hari ini dapat kepastian yang pasti dalam hidup kami. Bahwa Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan.
dan terus Engkau berkenan atas hidup kami Tuhan. Dan biar berkat firman Tuhan malam hari ini lewat hamba-Mu yang akan disampaikan sebentar, Bapa Sorgawi, membuka mata rohani kami, membuka hati kami, dan menerima segala apa yang Engkau taruh dalam setiap hati kami, dan dapat diaplikasikan dalam setiap kehidupan perjalanan hidup kami, hamba-hamba-Mu, umat-umat ketebusan-Mu di zaman ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, Engkau Bapa Sorgawi memberkati hamba-Mu sementara ya Tuhan firman-Mu disampaikan. Biar kiranya Tuhan Engkau memberikan jaringan yang baik sehingga oleh firman-Mu timbul iman di hati kami. Oleh firman-Mu terjadi pemulihan atas hidup kami. Oleh firman-Mu ya Tuhan ada berkat yang terjadi dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya, dan kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Ya, pertama, Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Sekali lagi minta maaf Bapak Ibu yang ada di Facebook maupun di Zoom meeting, karena kondisi kita ada memakai Zoom meeting jaringan yang kita tidak bisa prediksi, tetapi tidak membatasi kita malam hari ini untuk menerima berkat Tuhan. Kalau tidak mengapa Bapak Ibu yang kameranya belum dibuka untuk bisa dibuka supaya kita melihat muka-muka yang diberkati oleh Tuhan. Bisa menyapa Pak John, Pak Dede malam hari ini. Ada Ibu Dorcas, ada siapa ini? Yang teman-teman yang atau ada kalau masih dalam perjalanan ya tidak apa-apa, tapi yang ada di rumah supaya kita bisa lihat penuh dengan sukacita. Waktu saya serahkan kepada hambanya Bapak Evangelis Joni Pardede. pertama terima kasih sama Tuhan Yesus. Kedua sama sahabatku, Pak Aldi, kita bisa sharing kembali ini kasih karunia. Kenapa kasih karunia? Ya, masih bernapas saja kita syukur. Kita lihat bagaimana sekarang. Jangan teman, saudara kita aja banyak dipanggil Tuhan. Jadi kita lihat, jadi kalau kita masih bisa dengar, sharing, napas, makan, syukur sama Tuhan. Nah, sekarang bagaimana? Supaya kita betul-betul dipelihara Tuhan, diselamatkan Tuhan. Dengan menghadapi kesesakan yang sekarang ini. Memang kesesakan itu tertulis yang belum pernah terjadi. Daniel 12 ayat 1. Tapi harus kita alami. Tapi tetap Tuhan pasti perlindung kita. Daniel 12 ayat 1. Daniel 12 Ayat 1. demikian firman Tuhan. Pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Kesesakan yang besar. Sejak kita merdeka, nggak pernah kita kayak gini. Nggak pernah. Ya, walaupun krisis monitor, masalah kerusuhan, tapi nggak pernah kayak gini. Tapi ini masih awal. Nanti lebih ngeri lagi. Sekarang lebih ngeri. Jadi tujuan Tuhan apa? Supaya orang cari Tuhan. Tuhan hajar kita. Dunia dihajar. Wahai 3:19. Supaya semua bertobat. Semua bertobat. Supaya cari Tuhan. Coba gak ada masalah. Mana mau cari Tuhan? Ya. Demikian, barang siapa ku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kayaknya tujuan Tuhan supaya cari Tuhan. Coba hal ekonomi bisa bereskan. Coba segala-gala bisa dipulihkan. Mana mau cari Tuhan lagi orang? Tapi sekarang, ya. Makanya supaya nama kita tertulis di Alkitab, coba jangan dulu ayat 1 tadi, ya. Kita 3 hal harus kita lakukan. Ya, ayat 1 lagi kembali. Bagaimana supaya nama kita tertulis? Ya. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu,
yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Jadi bagaimana kita terluput mulai malam ini? Ya, nama tertulis dalam kitab. Bagaimana caranya tertulis dalam kitab? 3 hal kita lakukan. Ayat 10. Ayat 10-nya. Pertama, Demikian. dimurtikan, diuji. Ini harus kita alami. Ya. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Kalau orang fasik, nggak ngerti nih, maka banyak yang stres, nekat, bunuh diri. Kalau kita enggak, orang dalam Tuhan, ya harus kita alami. Orang Tuhan bilang ikut Tuhan menderita, hanya bedanya kita nggak putus asa. Amin. Jadi harus kita alami penderitaan ini. Maka seringkali kita dengar khotbah-khotbah, ikut Tuhan, nggak pernah susah, nggak pernah menderita, kaya. Mana ada itu ayatnya itu? Ikut Tuhan harus menderita kok. Ikut salib. Makanya, 3 hal ini. Bagaimana supaya ada kekuatan untuk melakukan ini? Nggak gampang loh. Disucikan, dimurtikan, diuji. Ini ngeri. Kok 3-3? Supaya kita sempurna. Amin. Kan banyak orang mana sempurna, orang sempurna. Loh, ayatnya bilang harus sempurna. Ya harus, bagaimana? Ya inilah. Sucikan, dimurtikan, sucikan, dimurtikan, terus diuji. Mungkin sudah bertobat, dimurtikan, supaya lebih bertobat lagi, supaya lebih baik lagi. Baru yang terakhir dicek, yang terakhir diuji. Betul nggak kau? Tes dulu tobat kau, apa betul-betul nggak? Dites lagi. Makanya ini harus kita alami. Maka kita butuh kekayaan rohani, bukan kaya jasmani. Kalau kaya jasmani sama kayak Jamal Laodikia, sama kayak saya dulu. Aku kaya, nggak kurang apa-apa, walaupun Kristen, walaupun gereja. Tapi di depan Tuhan apa? Malang, miskin, dimuntahkan Tuhan kita. Jijik Tuhan. Diterima kita, terima Tuhan. Dimuntahkan lagi. Kita cuma Laodikia. Nah, tapi kalau mau kita kain rohani ini, ya, Yesaya 3:36. Ini kita cari. Hikmat, pengetahuan, dan takut Tuhan. Ya, Yesaya 3:36. Demikian masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Harta yang abadi itu, itulah Sion, surga. Apa? Hikmat, pengetahuan, takut Tuhan. Itu yang menyelamatkan. Amin. Kalau saya uang, Wahyu 3:15, Jamal Laodikia. Aku kaya, dimuntahkan suam-suam kuku. Nah, ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Inilah saudaraku, yang bicara berkat-berkat, tapi nggak ada penderitaan. Inilah dia. Ikut Tuhan diberkati, tapi tak mau menderita. Hati-hati saudaraku. Aku kaya, nggak kurang apa-apa, nggak ada pergumulan. Tapi di hadapan Tuhan apa? Miskin, buta, telanjang. Tahu buta itu artinya apa? Bukan buta jasmani. Buta rohani. Yang dicari dunia. Bukan yang kekal selama-lamanya. Dunia ini kan dalam 1 jam akan habis. Sekarang udah susah, apalagi nanti. Tapi dia buta, sama kayak saya dulu. Uang, dunia, nama terkenal. Itu aja saya dulu. Maka saya melarat, buta, malang, telanjang, dipermalukan. Dan memang
Ini zaman dulu juga melayani Tuhan loh, bukan nggak melayani Tuhan. Coba Wahyu 3:15. Pekerjaan Tuhan. Nah, ini. Ya, coba. Ayat 15, demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau Oh. tidak. Ya, pekerjaan berarti dia melayani Tuhan. Nah, tapi terus Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. apa nggak dingin nggak panas? Yakobus 4:8. Nggak boleh mendua hati kita. Kalau kita mendua hati nggak bisa dekat sama Tuhan. Nggak boleh kompromi. Nggak boleh si boleh. Nah, ini Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. dua hati, nggak panas, nggak dingin, nggak apa-apa. Sekali-sekali, nggak apa-apa. Mana boleh, saudaraku. Mana bisa dekat sama Tuhan kayak gitu. Makanya kita jangan sampai dimuntahkan suam-suam kuku. Coba ayat 16-nya. Ayat 16-nya. Ayat 16, demikian firman Tuhan. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dimuntahkan. Berarti tadi udah masuk ke Tuhan. Udah masuk ke diri Tuhan. Tapi dimuntahkan kembali. Jijik Tuhan. Itulah kalau kompromi. Tak apa-apa. No problem. Sikit-sikit aja nggak apa-apa lah. Mana bisa, saudaraku. Makanya saudaraku sekarang pilihan sama kita. Mau diberkati jasmani atau rohani. Ya jujur aja lah. Kita mau dua-duanya. Ya kan? Ya kalau saya jelas saja mau dua-dua lah. Ngapain tanggung-tanggung. Nah, tapi bagaimana? Pertama kalian dulu. Saya baca Matius 6:3 itu apa katanya? Cari kenal kebenaran semuanya akan ditambahkan. Makanya cari Tuhan dulu. Nah, yang pertama kita minta hikmat. Ya kan saya 3:36. Hikmat dulu kita minta. Saya 3:36 ya. Demikian, masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Hikmat. Apa tuh hikmat? 1 Korintus 1:24. Itu Tuhan langsung. Hikmat itu Allah langsung. Ya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi kalau kita ada hikmat Tuhan, Amsal 3:13 sampai 17, kita bahagia. Lebih mahal dari permata apapun. Karena hikmat itu dari Allah, itu Tuhan langsung. Amsal 3:13. Berbahagialah orang yang dapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Terus 16-17. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Jalannya penuh bahagia. Walaupun suasana sukar, tetap bahagia. Kalau ada hikmat. Maka kita butuh hikmat, saudaraku. Ya, bukan nggak butuh uang, semua butuh uang. Tapi bukan itu yang utama. Yang pertama yang rohaninya. Itu utama. Wah, sejak saya baca Daniel 12:10 itu, disucikan, dimurtikan, diuji, baru saya lihat, ini pribadi saya, model-model orang, motivasinya, apa tujuannya. Sini ketahuan sekarang. Dulu nggak ketahuan, sandiwara. Sekarang ketahuan model-modelnya. Mana yang pura-pura. Saudara bisa nilai sendiri. Coba lihat sekarang. Belum lagi yang jahat tambah jahat. Makanya, tapi Tuhan izinkan itu. Sebab apa? Supaya kita rendah hati. Nah, sekarang bagaimana? Apa kita lakukan? Makanya tolong dicatat. Ya, dari disucikan, dari dimurtikan, dan diuji. Tolong menang, tolong bacakan. Ya.
Catat aja saudaraku, ini agak panjang dikit. Ya, Orang Kristen harus disucikan. terus Daniel 12 ayat 10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Dunia sekarang sedang diperhadapkan dengan kesukaran. Baik orang yang percaya kepada Tuhan maupun yang tidak percaya mengalami pergumulan yang sama. Tapi bagi orang fasik, mereka tidak akan memahaminya. Kenapa semua ini akan terjadi? Maka hidup mereka akan bertambah jahat demi untuk mencukupi kebutuhan mereka. Maka orang fasik akan semakin nekat untuk melakukan segala cara demi mencukupi kebutuhan mereka. Wahyu 22 ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Tetapi bagi orang yang hidup dalam Tuhan dan mengasihi Tuhan, justru mengerjakan perkara rohani, sehingga semakin memiliki kualitas rohani. Kita harus tetap mengambil keputusan untuk tetap mengasihi Tuhan. Karena kita tahu upah yang akan kita dapatkan pada akhirnya adalah hidup kekal. Roma 2 ayat 6-7 mengatakan, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Untuk mendapatkan hidup yang kekal sesuai nubuatan Daniel di atas, harus mau disucikan, dimurnikan, dan diuji. Disucikan adalah tahapan awal seseorang dianggap layak menghadap hadiratnya, baik dalam doa maupun saat akhir hidup kita. Karena 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kondisi suci ataupun kudus diperoleh dengan memohon kita dimandikan atau ditahirkan dari noda-noda dosa dan dari noda-noda dosa kita, dan selalu berusaha untuk terus melakukan pertobatan. Lalu kapan waktunya? Wahyu 2 ayat 16, karena itu bertobatlah. Jika tidak, aku akan datang kepadamu dengan cepat dan akan berperang melawan mereka dengan pedang dari mulutku. Pertobatan nampaknya hal yang harus dimiliki. Kalau tidak segera Tuhan Yesus datang untuk berperang melawan kita yang tidak bertobat. Setelah kita sadar bahwa kita harus dalam keadaan kudus ataupun suci melalui pertobatan, maka tahap berikutnya adalah pemurnian atau dimurnikan. Zakaria 13 ayat 9, aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Kita juga harus siap untuk dimurnikan dalam perapian pergumulan hidup maupun seperti perak atau emas. Yesaya 48 ayat 10, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Setelah semua tahap ujian dan pemurnian dilalui, maka pada tahap terakhir adalah pengujian. Apakah iman kita masih gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran? Ataukah iman kita masih mudah jatuh saat berada di persimpangan masalah kehidupan? Disinilah ujian yang sebenarnya. Efesus 4 ayat 14-15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Yakobus 1 ayat 2-4 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah segala sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang,
supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Disucikan, dimurnikan, dan diuji adalah cara Tuhan Yesus agar manusia bersedia menanggalkan hidupnya yang lama dan mengenakan manusia baru. Ketika kita berhasil disucikan, dimurnikan, dan diuji, maka kita akan mendapatkan berkat 2 kali lipat seperti Ayub. Walaupun dia kehilangan semua hartanya, anak-anaknya, Ayub pun mengalami sakit penyakit dan istrinya juga tidak mendukungnya. Namun pada akhirnya Ayub berkata, Ayub 23:10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dan setelah semua itu setelah dimurnikan dan diuji, maka pada akhirnya Ayub mendapatkan berkat 2 kali lipat. Dalam Ayub 42:10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Maka kita juga kalau lolos dari penyucian, dimurnikan dan diuji, kita juga akan mendapatkan 2 kali lipat. Jelas saudaraku, kita lihat firman-Nya bagaimana tujuan Tuhan sucikan, dimurnikan. Amin. Makanya saudaraku, mau tak mau, ini kesempatan kita sekarang. Lebih banyak sharing firman, banyak dengar firman, banyak doa, dan juga ya kalau ada berkat, saling membantu. Dan nanti gak ada kesempatan lagi. Apalagi cari firman. Nanti 1 kali gak bisa dengar firman lagi. Amos 8, 10, 11. Walaupun kita punya kapal terbang pribadi, mau ke benua manapun tak ada firman lagi. Amos 8, 10, 11. Amos 8 ayat 11. Ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Yes. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Cobalah, kalau mulai hari ini nggak boleh dengar firman kita, nggak ada cari firman, apa nggak gila saudaraku? Dan itu akan terjadi nanti. Haleluya. Makanya pergunakan setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Maka saya diundang Pak Aldi, puji Tuhan. Ya, ini dengar lihat bagaimana jiwa-jiwa udah malam tapi harus akan kebenaran. Itulah paling bahagia. Yang bisa puas bukan uang. Itu jelas firman Tuhan berkatakan, Hotmat 59. Kalau uang tak pernah puas-puas, ya salah itu dulu. Kurang. Tapi kalau firman, coba pohon 59. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Coba Matius 5:6. Bagaimana supaya kita puas? Kita mau puas malam ini. Pakai apa? Ya dengan firman. Mas 5:6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Itu baru puas secara rohani. Bukan puas jasmani, pura-pura. Makanya mari saudaraku, saya yakin malam ini saudara pasti mau dipuaskan oleh firman. Amin. Maka saya nggak mau sampaikan filsafat. Kalau saya filsafat bisa berantem nanti kita. Kalau 28. Itu filsafat itu palsu. Itu buatan manusia. Harus firman. Kalau 28. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Coba saudara lihat WA saudara, firman atau filsafat? Kalau saya jujur aja, banyak filsafat saya lihat. Maka saya pikir, memang enak didengar. Ya, tapi gak ada kuasa. Kalau firman, dia punya kuasa.
Satu ayat aja, satu ayat. Yang sakit hari ini, Matius 88. Satu ayat aja kata perwira Kapernaum. Tuhan, satu ayat aja perkataanmu sembuh katanya. Ini punya kuasa. Ya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Makanya kalau saya banyak baru bertobat dia, baru dia tahu firman, tetap saya mau dengar. Ya, tetap kita dengar. Karena satu aja kuasa, itu punya kuasa. Kadang-kadang banyak orang, dia udah tahu, dia udah tamatan tinggi, tentang penginjil. Alah, apa pohon banyak aku udah tahu itu. Udah tahu kemana lari, udah tahu. Itu namanya sombong. Kalaupun tahu, supaya lebih tahu lagi. Karena itu ada kuasa. Maka siapa mau bersaksi? Asal firman ya. Asal firman ya. Oh, saya senang kali dengarnya. Nah, jadi jangan agak enteng. Allah baru bertobat. Aku 20 tahun. Aku gembala. Dia penginjil. Mana boleh kayak gitu. Kita sinergi. Masing-masing punya karunia. Tubuh Kristus itu ada tangan, ada kaki, ada mata. Kalau jalan malah mungkin. Coba kepala, gak ada tangan. Ya kayak zombie lah. Mana bisa. Maka semua saling mendukung. Maka saya gak bangun gereja. Saya bangun tubuh Kristus. Tapi saya digembalakan. Digembalakan di Batam. Bapak rohani saya ada. Tapi pribadi saya gak bangun gereja. Kalau bangun gereja, bukan sombong ya. Mungkin 100 deh saya bangun. Tapi saya bangun tubuh. Jiwa-jiwa. Firman. Sampai kemana-mana. Sampaikan kemana-mana. Itu. Jadi jiwa yang penting. Kalau bangunan, firman Tuhan berkata, dalam 1 jam akan habis. Coba Wahyu 18, ayat 16. Dunia ini dalam 1 jam akan habis. Ya. Mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus, dan kain ungu dan kain kermiji, dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara. Sebab dalam 1 jam saja, kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Makanya nggak salah kita mau gedung. Kalaupun ada gedung, sesuai kemampuan, sesuai jemaatnya. Kalau jemaatnya tambah ya bangun lagi lebih besar. Ini enggak, besar dulu. Atau jemaatnya sedikit. Itu kan sayang. Tapi kalau kecil, tambah lagi, bangun lagi. Pasti Tuhan buka jalan. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Karena utamanya jiwa itu. Maka kami melayani nggak pandang muka. Coba Pulau 3. Ini Pulau 3, ngapain saya ke sini? Ke pulau-pulau. Tidur pun di gubuk. Di gubuk tidur. Ya, tapi demi jiwa-jiwa, ya, bukan di mal-mal. Pulau 3 ini. Ini di gubuk saya tinggal. Ini WC pun nggak jelas. WC-nya, warnanya coklat. Nah, terus, ini kapal-kapal kayu kami. Terus lagi, ini kapal kayu. Siapa mau ini? Siapa mau? Saudaraku, ini enggak. Maunya enak. Di mall, PK-nya berapa? Kalau kayak gitu bukan turis. Bukan pelayanan Tuhan, itu turis. Namanya turis. Coba ke Nias lagi. Kapal ke Mentawai. Ini Mentawai, ini ngeri saudaraku. Ini kami hampir mati loh. Ya, kita lihat bagaimana videonya. Ini ngeri, taruh nyawa ini. Nah, kita lihat. Itulah tadi itu videonya. Dari jam 10 sampai jam 1. Ganti kapal lagi. Itu jam 2. Ganti kapal lagi. Jangan tegang Pak, saya baru ngerasain Pak, santai. Langsung KKR di Mentawai.
untung sampai duluan. Ini perjalanan kami Jadi kembali gempa. ke resort. Malam-malam. Cukup. Itu ibu-ibu nggak bawa pelampung, nggak bawa senter. Kami di sana banyak pulau. Jadi malamnya tengah malam pulang kami ke pulau. Nggak ada senter, nggak ada pelampung. Sampai sana setengah jam kemudian gempa. Itu kalau nggak Tuhan, siapa yang mau ke sana? Makanya Pak Aldi, ya lain kali kita sama-sama. Ya, nanti kita ke Siap. Danau Toba juga. Danau Toba Siap. juga KKR. Ya di Medan. Tapi bukan Oke. selfie-selfie. Jiwa-jiwa. Ya, boleh. Kalau tim yang dari ini, dari Jakarta, kalau mau, nanti lewat COVID, ya kita bikin KKR. Coba menang KKR kita yang dari Aceh, dari Medan sampai Papua di lapangan. Nah ini, nanti kalau saudara mau kumpul semua, kita KKR di lapangan Danau Toba. Itu cantik danaunya, tapi jiwa banyak. Ya, nah, kayak gini jiwa-jiwa salah. Ini Sumatera Utara ini. Nah, cukup banyak jiwa-jiwa. Jadi saudaraku, kalau saudara mau, semua yang dengar hari ini, ya nanti kami siapkan hotel, pelayanan, ya makan, ya. Tapi saudara dari Jakarta datang, bayar tiket masing-masing. Ya, tapi syukurlah, ada yang ngundang, ada makan, ada KKR, ada jiwa-jiwa, mau bersaksi, mau khotbah, 3 hari. Kalau pas hari Minggu, masing-masing pendeta khotbah di gerejanya. Ini kemurahan Tuhan. Kok bisa saya undang itu? Dari mana dananya? Coba, harta warisan. Ya dari warisan orang tua saya. Bapak saya udah bilang, sepertiga harta untuk penginjilan. Ini, kita lihat. Maka mari saudaraku, kesempatan ini lewat COVID. Ya. Wasiat Dr. Teddy Paridi, oleh karena itu pada saat itu pun telah saya nyatakan langkah-langkah pewarisan keseluruhan harta kekayaan Teddy Paridi Holding Company sebagai berikut. Grup perhotelan, grup perkebunan, rumah sakit, properti, universitas. Sepertiga dari harta kekayaan tersebut saya wariskan dan dibagi rata oleh 3 anak laki-laki. Sepertiga lagi saya wariskan kepada 6 orang putri-putri saya dan dibagi rata di antara mereka. Sepertiga terakhir masih akan tetap saya pegang selama saya hidup dan kemudian akan diwariskan pada Teddy Paridi Foundation, terutama untuk menunjang kegiatan-kegiatan Yayasan Pekabalan Injil. Ini, ya makanya harta kami ya masih ada sampai sekarang. Dari mana? Ya dari penginjilan. Coba nggak ada. Udah berantem kami sering kali, masuk koran, masuk majalah, tapi tetap juga masih ada hartanya. Karena dukung penginjilan. Itulah, kalau diberkati, jadi berkat. Jadi kalau banyak diberkati, memberi. Bukan kumpul-kumpul serakah, simpan deposito. Itu namanya serakah lah. Nanti antikris yang menguasai. Mau beli 666. Tapi memberi juga lihat orangnya. Jangan bikin mutiara ke bayi-bayi. Pak perlu uang, nah dikasih. Atau narkoba dia. Itu namanya salah, mana boleh kayak gitu. Lihat dulu betul nggak dibutuhkan. Betul nggak? Makanya intinya saya diberkati kali ikut Tuhan ini. Karena banyak dulu ragu. Alah, yang di partai dia bertobat. Paling 3 tahun. Kok sekarang 20 tahun kok bisa bertobat? Tergantung penggembalaan. Zakaria 10 ayat 1. Kalau nggak tergembala kita, nggak sanggup kita. Zakaria 10 ayat 1. Zakaria 10 ayat 1. Dan mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Oh, lupa saya. Mungkin Zakaria berapa ini? Zakaria 10, Pak. Ayat 1. Coba yang terakhir apa? Yang terakhir apa? Yang terakhir. Coba pelan-pelan. Mengenai apa, Pak? Lagi terus. Naik lagi. Naik lagi. Coba Zakaria 14 ayat 1. Zakaria 14 ayat 1. Sorry. Tapi penting kali kita harus gembala 14 ayat 1. Ya. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan. Oke, nggak apa-apa. Tapi jelas itu harus tergembala kita, saudara. Jadi hamba Tuhan juga, kalau di sini hamba Tuhan, orang, ya harus tergembala juga. Maksud tergembala apa? Sama firman. Maka gembala sama gembala, penginjil sama penginjil,
harus berfellowship. Ya, kalau kami tiap bulan. Kenapa? Kalau kita mengaku anak terang, harus mau kita kumpul, persekutuan kumpul, tapi disucikan. Jadi kalau kita ajak KKR, bertobat, kau bertobat, orang bertobat, kita nggak pernah dikoreksi. Mana bisa? Kita harus dikoreksi. 117. Ya, jadi kalau kita mengaku hamba Tuhan, harus mau fellowship. Ya, Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. jadi persekutuan kita bukan membesarkan organisasi kita, bukan bicara perkara dunia, perkara disucikan. Kita kumpul itu disucikan. Kalau nggak, siapa yang koreksi kita? Makanya kumpul hamba Tuhan. Yang sucikan siapa? Firman. Ini nggak perlu aku, nggak perlu. Makanya percaya Tuhan, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Matius 7 ayat 22. Aku berbuat. Coba Matius 7 ayat 22. Udah sering kita dengar. Ya. Demikian, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Ayat 21-nya, 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Apa itu kehendak Bapa? Supaya jangan ditolak. 1 sampai 3. Harus kudus. 1 sampai 3 apa kehendak Bapa? Karena ini kehendak Allah, pengudusanmu. Makanya intinya kudus juga. Kalau nggak ditolak, walaupun dahsyat bernubuat. Dan hati-hati loh, nubuat-nubuat. Sekarang banyak nubuat. Bukan dibuat, kubuatnya kuliah. Ngerti? Karena nubuat itu segenapi. Yeremia 14:14. Kalau nubuat nggak digenapi, hati-hati loh. Yeremia 14:14. Ya. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. 15. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku. Padahal aku tidak mengutus mereka dan yang berkata, perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Hati-hati loh. Nggak ada kelaparan. Kita diberkati. Hati-hati loh. Ini firman Tuhan loh. Nabi mati. Makanya hati-hati nubuat-nubuat. Jangan besar-besarkan diri. Kenapa nubuat itu? Membesar-besarkan diri kalau sudah 18. Nggak boleh besarkan diri. Yang dibesarkan Tuhan aja. Kita tambah kecil. Kalau sudah 18 ya. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Iyalah, kalau kita lihat gambar-gambar di spanduk, lebih besar gambar dia dari gambar Tuhan Yesus. Gambar dia sebesar ini, gambar Tuhan Yesus sebesar ini. Kita besar-besarkan diri. Makanya saudaraku, ya tapi sini nggak ada lah. Ini jemaat-jemaat semua mantap, semua rendah hati saya lihat. Ya kan? Dan nubuatan dengan baik-baik. Walaupun nubuatan tepat, benar, misalnya saya bilang Pak Aldi, besok di rumah Bapak ada mobil warna merah, ada yang kasih jam 4 sore. Terus Pak Aldi besok keluar. Jam 4 sore, pasnya merah. Oh berarti Nabi ini mantap ini. Hati-hati, walaupun tepat. Ada ayatnya. Ulangan 13, 1-3. Ya. Demikian Ulangan 13 ayat 1. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Terus
janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi walaupun nubuatnya tepat, hati-hati ayat 2-nya. Ayat 2, apa kata ayat 2? Ayat 2? Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal. Allah lain, Allah kecil. Ya, terus? Yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Ikut sama dia, Allah kecil, berhala. Termasuk siapa itu? Hah? Dirinya. Kan aku nubuat, kan tepat kan? Ikut aku. Bukan ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan, kasih Tuhan. Laku semua firman-Nya. Jadi ikut aku. Dan orang banyak pengikut dia. Karena mujizat tepat. Hati-hati saudaraku. Walaupun tepat. Walaupun tepat. Itu kan jelas ayatnya. Tapi kalau dia, ini Tuhan. Ya kau bersama Tuhan. Bukan ke Allah kecil. Ke diri dia. Maka hati-hati nubuat ini. Nubuat saudaraku, walaupun 1000 mujizat terjadi malam ini, ya, tapi kalau hidup kita nggak berubah, sia-sia saudaraku. Yang penting kita berubah. Betul. Coba kita lihat Lukas 17 ayat 11. 10 penyakit kusta sembuh, mujizat. Hanya 1 ikut Tuhan, ya. Ya. Lukas 17. 17 ayat 11. Demikian, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Langsung 16, ya. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Cukup. 10 sembuh. Hanya 1 ikut Tuhan. Yang 9-nya mundur. Jadi gak jaminan mujizat saudaraku. Intinya mujizat terbesar itu kita berubah. Makanya harus aku hati-hati mujizat-mujizat. Yang paling ngeri udah palsu pula. Mau pula pengikutnya ikut. Yang tepat aja pun sah. Bahaya apalagi yang palsu. Makanya gak usah lah dengan nubuat-nubuat. Udah gak salah nubuat. Asal betul-betul digenapi. Tapi jangan dibuat-buat. Ya, makanya kita hamba Tuhan juga hati-hati loh. Mika 3:5. Hati-hati Mika 3:5. Coba kita lihat. Ya. Demikian. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyuruhkan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Makanya, coba ada uang, damai sejahtera. Nggak ada uang, perang. Jangan kita sampai terjadi kayak gini, saudaraku. Kalaupun diberkati, puji Tuhan. Amin. Nggak diberkati pun, puji Tuhan juga. Nah, nubuatan itu penting. Tapi cek betul-betul. Cek, ujilah roh itu katanya. Maka nubuat tetap harus diuji. Pakai apa? Pakai roh. Pakai firman. Cocok. Ada nggak ada ayatnya? Ada nggak ayatnya? Tapi kalau katanya, ini begini, pasti aman, aman. Mana amannya? Saudaraku. Makanya orang jelas, dunia tambah sukar. Ekonomi tambah sukar. Nah, makanya mari saudaraku, saudara, kalau mau kaya rohani, saudara jujur aja, ini yang terakhir. Ya, masih bisa sedikit lagi? Masih bisa sedikit lagi? Betul-betul, jangan pura-pura, nanti Bisa. lama kali. Ya, ya, saudaraku, ini saudara, mulai sekarang, betul-betul saudara, 3 hal, disucikan, dimurtikan, diuji. Saudara jangan marah. Maka 2 Timotius 16 apa? 2 Timotius 16 bilang apa? Nah, ini kita lihat. Ya. Demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Jadi semua firman ini, perjanjian lama, perjanjian baru, ini bermanfaat. 4 poin. Mengajar, nyatakan kesalahan, perbaiki kelakuan, mendidik orang yang kebenaran supaya sempurna. Ini 4 harus kita sampaikan sekarang. Siapa bawa firman, ini 4 harus sampaikan. Ini semua ini, segala tulisan, perjanjian lama sampai perjanjian baru, bisa mengajar. Mengajar itu apa? Kita harus diajar. Kalau saudara nggak terima pengajaran, Yohanes 6, 45. Saudara tidak bisa diisi. Yohanes 6, 45. Demikian ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Jadi yang terima pengajaran, kalau menolak pengajaran, pengajaran bagaimana? Mungkin kita masing-masing ada yang lain di sini, ada dari sini, dari sini. Pengajaran bagaimana? Roma 6 ayat 17-18. Pengajaran merdeka dari dosa. Baru kita layak hamba kebenaran. Roma 6 ayat 17-18. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi pengajaran merdeka dari dosa. Baru kita layak hamba kebenaran. Tapi jujur aja, banyak ngaku hamba kebenaran, tapi di belakangnya tipu-tipu, bohong-bohong, jina-jina. Itu bukan hamba kebenaran. Kalau hamba kebenaran itu bebas dari merdeka dari dosa. Itulah pengajaran. Tapi kalau kita tolak pengajaran, Yesaya 5:24. Wah, ini ngeri. Ini yang terakhir, Yesaya 5:24. Sebab seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk, dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu, oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam, dan menista firman yang Maha Kudus Allah Israel. Makanya siapa yang nolak firman pengajaran, itulah penyucian. Disucikan, dimurtikan, diuji. Amin. Hati-hati. Sebelum kita tutup, boleh saya putar satu pujian lagu yang saya rekam? Boleh, saudaraku? Coba Jejakmu Tuhan. Monang. Coba ya. Ini, saya nyanyi waktu itu sama mendiang. Tim saya udah meninggal di hari Selitonga. Tapi ini kami sama lain puluhan tahun. Ya, ini satu pujian. Ini kehidupan saya lah. Gak ngerti saya jalan-jalan Tuhan kadang-kadang. Tapi setelah saya renungkan lagu nih, ya saya sangat diberkati. Ya, sama pencipta lagu ini juga saya hormat. Bagus sekali lagunya. Ini saya nyanyi. Walaupun kurang bagus, nggak apa-apa ya. Tetap aja bilang gini-gini juga. Nggak apa-apa, saudara ya. Ya. Ini dia. Bisa Monang? Di mana? Terpa. Ya, ini Jejakmu Tuhan. Ada tuh mungkin judulnya Johnny Party nyanyi. Nggak direkam ya? Bentar Pak. Ada nih kita putar Pak ya. Maka saudara mari, ya kita lihat sekarang, ya kita lihat COVID juga meningkat. Ya, betul. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna.
Mazmur 139 ayat 14 berfirman, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagainya belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh. Cukup. Ya, saudaraku. Maka saya sedih juga lihat sahabatku udah dipanggil Tuhan. Tapi lah syukur. Dulu dia penyanyi dunia. Akhirnya jumpa kami rohani. Yang saya salutnya, pernah dia ditawari satu lagu aja. Berapa juta lagu dunia, nggak mau dia. Satu dia butuh uang. Nah itulah saya suka cita kali punya tim yang motivasinya betul-betul. Bayangkanlah, bukan nggak butuh uang, tapi nggak mau dia. Saya tanya kenapa nggak mau? Aku untung aja aku udah selamat. Dan dia ingat kisah 1:2-25. Kalau aku nyanyi dunia, di sebelahku ada Yesus, aku nggak berani. Kisah 1:2-25. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Nggak mau, dia takut. Nggak mau aku nyanyi. Nanti aku nyanyi dunia, Tuhan sebelah kanan, mati pula aku nanti katanya. Saya ingat sekali. Maka saya juga gitu. Kalau lihat cewek cantik, kalau berzina, mak, Tuhan sebelah kanan, mati pula aku tak mau lah. Jadi bagus juga ayat ini, saudaraku. Ya, untuk mengejar supaya kita lebih hati-hati. Saudaraku, itu aja dari saya. Ya, mudah-mudahan kita berdoakan. Ya, kalau bisa kita lolos 2021 ini. Ya, gak usah bicara untung rugi lah. Bisa lolos saja, kita udah bersyukur lah. Karena kita lihat sekarang kematian ini kita nggak tahu. Bisa tiba-tiba udah hilang, kita nggak tahu. Tuhan berkati. Shalom. Haleluya. Kita beri aplaus malam hari ini. Saya percaya kita disucikan malam hari ini. Kita dimurnikan, kita diuji. Saya sangat diberkati malam hari ini. Terima kasih Pak John. Ya, saya kalau ingat almarhum Pak Aris Silitonga, gayanya bersama saya Aris Silitonga. Haleluya. Ciri khas beliau, saya ingat beliau datang di tempat ini. Wah, itu yang saya tidak lupa Pak John. Ya, almarhum betapa ketika menyanyikan lagu ini, kita akan nyanyi. Istri saya sampai tahu lagu ini karena beliau ciri khas yang luar biasa. Sampai saya ya, Pak Monang ya, beliau kalau sebelum nyanyi bersama saya Aris Silitonga. Haleluya. Dan saya percaya luar biasa berkat Tuhan malam hari ini. Ya, saya sedikit gaya Pak Aris Silitonga ya, mengingat kesan beliau ketika kita buat KKR di lapangan di Cikarang ya Pak. Ya, Bapak juga pikir mana mungkin bisa lapangan di Cikarang kita buat KKR. Tapi saya percaya itulah kuasa Tuhan. Dan saya percaya malam hari ini biarlah kita benar-benar disucikan sebagai hamba Tuhan. Benar-benar kita dimurnikan. Memang sedang kita dalam ujian. Tetapi kita percaya kita akan tampil. Kita akan melihat hal yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih malam hari ini Pak Joni Pardede yang sudah berbagi. Sekali lagi ada teman-teman yang menuliskan WA. Mereka tidak bisa bergabung karena jaringan, tetapi ada banyak yang mengikuti secara live streaming. Saya percaya berkat Tuhan yang luar biasa, ya. Berkat Tuhan sekali lagi bisa kita beri tepuk tangan malam hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan, karena kita percaya malam hari ini kita diberkati dengan luar biasa. Kita akan menutupi acara ini malam hari ini. Saya minta istri saya akan menyanyikan lagu tadi yang dinyanyikan oleh Pak
Johnny Pardede bersama Pak Hari Selitonga ya, ketika beliau ada di tempat saya. Dan saya minta dengan akhir Bapak Pendeta Hendrik dari Palu akan berdoa. Oke. Ibu Yanti akan bisa menyanyikan pujian tadi. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah tara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Mari dari awal nyanyikan pujian ini. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah tara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Sekali lagi, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami kembalikan kepadamu Bapa dalam sorga. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Malam ini Tuhan, kami telah diingatkan lagi lewat kebenaran firman-Mu. Agar kami selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Sebab itu Bapa, kami butuh Engkau. Kami butuh kuasa-Mu, agar kami kuat dan mampu selama Engkau masih mengizinkan kami ada dalam dunia ini Tuhan. Kami tidak menyimpang dari segala apa yang baik, apa yang benar yang Engkau sudah ajarkan bagi kami Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, dan hidup ini terus kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Agar kami selalu berkenan dan benar di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Hamba-Mu Evangelis Johnny Pardede. Kiranya Engkau tambahkan hikmat daripada-Mu. Pengurapan Allah dalam pelayanannya Tuhan. Engkau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Sehingga lewat pelayanan hamba-Mu banyak jiwa dimenangkan.
banyak petobat baru datang kepadamu Tuhan. Memberkati hidupnya, memberkati keluarganya Tuhan, memberkati timnya, memberkati pelayanannya Tuhan. Dimanapun dia berada, Allah Roh Kudus menyertainya. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga, buat berkat yang luar biasa yang Engkau sudah kurniakan bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kami kuat karena Engkau ada bersama dengan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Acara suka-sukamu Tuhan, biar Engkau terus berkati Tuhan. Jadi menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, sudah berdosa tak mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang kami sudah terima. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom meeting maupun yang mengikuti secara live streaming. Sekali lagi kita ada di ujung acara program pada hari ini. Dan saya percaya malam hari ini kita sudah diberkati dengan luar biasa. Kita akan ada program Suka-Sukamu Tuhan di jam 11.30. Kami hadir dari jam 5 pagi, jam 7, jam 9, jam 4 sore, dan jam 8 malam hari ini, dan jam 11.30. Kurang lebih 6 kali tayang sehari. Ya, diisi terus dengan kebenaran firman Allah. Dan besok pagi kita jam 5 pagi sudah ada doa bersama. Kita hanya ini yang bisa kita kerjakan hari-hari ini. Dan saya percaya kita pun malam hari ini saya melihat luar biasa diberkati ya. Kalau sudah aman kita menginjil ya Pak John ya. Ada teman-teman sudah bilang, saya percaya terus akan memberitakan kebenaran firman Allah ya. Karena saya percaya muka-muka ini belum terima SK untuk kembali ke sorga ya. Masih banyak yang harus kita kerjakan ya. Saya percaya kita harus banyak melakukan hal-hal yang Tuhan mau. Memang kalau kita lihat berita hari ini, lewat di depan, di Delta, mobil ambulans yang lewat terus ya. Kalau kita lihat hari-hari ini. Tetapi saya percaya kita kuat karena kita mau disucikan, kita mau dimurnikan, dan kita diuji untuk tampil sebagai pemenang. Sampai jumpa dalam program ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Bersama saya Pastor Ali masih ada, masih hidup, masih bernafas, dan untuk menjadi berkat. Kalau Pak Hari Silitonga bersama saya, Pak Hari Silitonga. Haleluya ya. Puji Tuhan. Kita akan foto bersama.